Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haldian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing protokol OSPF dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer kita. Oke, setelah Cisco Packet Tracer kita terbuka seperti ini, kita masuk ke bagian device ini ya. Network, kita pilih router. Di sini saya menggunakan router 2911 untuk router tipenya, dengan menggunakan 10 router dengan konsep bisa saya bilang 343 untuk konsepnya sendiri, yaitu 3 router atas, 4 router tengah, dan 3 router bawah. Oke, dia akan seperti ini konsepnya. Oke, kemudian kita koneksikan. Di sini kita gunakan otomatis, namun kita perhatikan bahwa kabel yang kita gunakan yaitu kabel dengan tipe cross. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk dua router tengah kita masuk ke physical terlebih dahulu. Kita tambahkan port dari kabel serial, yaitu port di sini di Cisco kita gunakan HWIC 2T ini ya. Tambahkan seperti ini. Di sini jangan lupa kita hidupkan kembali. Oke, lalu di sini juga masuk ke physical, kita off-kan terlebih dahulu, masuk ke HWIC 2T, dan ambil portnya, kita pasangkan seperti ini. Kita hidupkan kembali. Oke, lalu di sini untuk port router-router lainnya sama, kita masuk ke physical, kita off-kan, kita ambilkan ini dan kita pasangkan si port serialnya. Kita lakukan hal yang sama ke setiap router, kita tambahkan port serial. Oke, seperti ini.
Oke, seperti ini. Lalu kita coba koneksikan dengan menggunakan kabel serial DCE ini. Oke, serial 00 masuk sini, serial 00. Oke, kita coba seperti ini terlebih dahulu. Oke, kita konekkan lagi serial 00, serial 01 masuknya ke sini, 00, serial 010. Oke, ini serial 0 masuk sini, serial 11. Ini ke sini, serial 0 sini, serial 00, serial 00 masuk ke sini, serial 01 masuk sini, serial 00 masuk ke sini, serial 00 dari sini kita masuk ke sini. Oke, untuk topologinya kurang lebih seperti ini konsepnya. Kemudian kita akan juga tambahkan 2 buah PC ya. Dari sini ke sini kita tambahkan, ambilkan koneksinya. Kita gunakan di sini kabelnya kabel strike untuk ke PC. Tipenya strike. Sini juga strike. Oke, setelah seperti ini konsep yang kita terapkan yaitu konsep 343 yang biasa saya bilang seperti itu. Oke, setelah seperti ini topologinya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan memberikan sebuah alamat network. Di sini saya gunakan 192.168.1.0/24 network yang saya gunakan yang pertama. Kemudian untuk mempercepat di sini saya copy saja, masuk sini, networknya kita rubah menjadi 2.0, copy lagi, masuk sini 3.0, masuk sini 4.0, 4.0 masuk ke sini 5.0, dan di sini 6.0 ya, 6.0, 7.0 ke serial masuk sini 8.0, di sini 9.0 masuk ke sini dia 10.0 untuk networknya, ke sini jadi 11.0. Oke, ke sini dia 12.0. Di sini 13.0. Sini 14.0. Di sini 15.0. Di sini masuk sini 16.0. Di sini masuk sini jadi networknya 17.
di sini 19 masuk ke sini ya, 19.0, lalu di sini di tengah sini dia 20.0. Oke, kita perhatikan lagi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 17, 18, 18.0. Jadi di sini 19.0. Oke, banyak network yang kita gunakan yaitu 19 network. Langkah selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pemberian alamat IP. Di sini saya coba terlebih dahulu di router 3 ini. Kita masuk ke CLI. Kemudian di sini kita ketikkan saja no. Kemudian enable conf mint. Nah, di sini kita sudah masuk ke privilege execute mode. Langkah selanjutnya kita ketikkan int port berapa yang ingin kita aktifkan. Di sini kita akan mengaktifkan port G/2 ya, int G02 bukan /2. Oke, kemudian IP at 92.168.2.1 ya, dengan netmasknya 255.255.255.0. Oke, kita enter no sh. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan di sini ya, network 3 ya, network 3 int 01, IP address-nya 3.1, netmasknya 255.255.255.0, kemudian no sh. Oke, lalu kita akan mengaktifkan di serial int se 0/0/0, kemudian IP address-nya di sini kita menggunakan 4.1, kemudian enter no sh. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga kita akan mengaktifkan yang G00 int G0/0, kemudian IP add-nya 192.168.1.2 dengan netmasknya 255.255.255.0 no sh. Oke, di sini untuk konfigurasi IP di router 3 sudah berhasil kita lakukan. Oke, di sini kita enable, lalu conf mint, lalu di sini kita akan mengaktifkan port gig0/0 dengan int G0/0, kemudian IP add-nya 192.168.1.1, netmasknya 255.255.255.0, enter no sh. Oke, lalu selanjutnya kita coba terlebih dahulu lakukan pengiriman data dan menggunakan amplop ini PDU. Oke, kita refresh. Oke, berhasil ya dari router sini ke sini. Oke, untuk kliennya kita coba juga, kita masuk ke klien PC0, kemudian kita klik terlebih dahulu PC0-nya, kemudian masuk ke desktop dan tekan ke IP configuration. Di IP configuration ini kita masukkan IP-nya 192.168.2.2 karena kita menggunakan network 2.0. Netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya
2.1. Oke, lalu kita coba. Oke, sukses ya. Dari sini ke sini bisa, dari PC ke sini bisa, namun ketika PC ke sini belum bisa. Oke, karena masih belum kita konfigurasi. Kita lanjutkan saja konfigurasi IP address kita. Oke, di sini kita masuk ke INT G01 dengan IP address-nya kita menggunakan 17.1, netmasknya 255.255.255.0, kemudian OSH. Oke, lalu kita juga masuk ke INT serial 00, INT SE 0/0/0, kemudian IP address-nya jangan lupa di sini 18.1. Oke, OSH. Konfigurasi di router 0 untuk pemberian IP-nya sudah berhasil. Lalu kita masuk ke router 1. Di router 1 kita akan konfigurasi port G00. Kita masuk ke CLI. Di sini kita no enable CONF int. Kemudian di sini int G 0/0, kemudian IP address-nya 92.168.17.2, netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, kemudian enter, no sh. Oke, di sini sudah hijau ya, artinya sudah aktif. Lalu kita coba kirimkan paket. Oke, masih progres. Nah, sukses ya. Oke, selanjutnya kita geser, memberikan IP di G01, masuk ke router 1 lagi, lalu masuk ke INT G01. Di sini IP-nya tadi berapa? 15 ya. Jadi di sini kita gunakan yaitu IP add 192.168.15.1 dengan netmasknya 255.255.0, kemudian OSH. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi serialnya. Untuk ke serialnya SE 0/0/0 dengan IP-nya, IP address-nya 192.168.16.1, kemudian enter. Di sini kita no sh. Oke, selesai untuk pemberian IP di router 1. Lalu kita lanjut ke router ini. Di router 2 masuk CLI seperti biasa. Lalu di sini kita no. Oke, kita enable. Ini kita geser ke sini biar lebih enak. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan mengaktifkan yang network 15 terlebih dahulu. Kita CONF mint configure terminal, kemudian di INT interface Giga Ethernet 0/0, kemudian IP address-nya 92.168.2.255.255.255.0, enter, no sh. Oke, lalu kita akan konfigurasi di INT G01 interface G01 dengan IP address-nya 192.168.13.1 dengan masknya 255.255.255.0, kemudian no sh. Lalu kita juga akan konfigurasi di serialnya yaitu INT SE 0/0/0, kemudian IP add-nya 192.168.14.1, netmasknya 255.255.0, no sh. Oke, kita sudah selesai di router sini. Di router 2 ini sudah selesai konfigurasi networknya. Kita coba terlebih dahulu dari sini ke sini. Oke, kita refresh. Nah, udah berhasil. Lalu kita masuk ke router 6 ya. Di router 6 ini
kita masuk ke CLI. Di sini saya geser dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini di router 6 ini kita no enable conf mint conft configure terminal, masuk ke privilege execute mode, lalu kita berikan network di int g01 ya, int g0/1 int 0/1, kemudian enter, IP addressnya 192.168.13.2, netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, no sh, shutdown. Oke. Lalu kita juga akan mengaktifkan di interface G02 dengan IP address yaitu 192.168.12.1, kemudian no sh. Setelah itu kita juga akan mengaktifkan di router network 10 ya, dengan int interface G0/0, kemudian IP addressnya yaitu 10.1, lalu kita no sh, masuk down, lalu kita masuk ke int serial se 0/0/0 dengan IP address 192.168.11.1, netmasknya 255.255.255.0, no sh. Oke, selesai di router 6 untuk pemberian alamat IP-nya. Kita coba terlebih dahulu dari router ini ke sini ya, di PC-nya jangan lupa kita beri terlebih dahulu IP-nya, masuk ke PC satunya desktop IP. Nah, di sini jangan lupa kita berikan IP-nya yaitu 192.168.12.2. Oke, netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya jangan lupa 12.1. Oke, setelah seperti ini baru kita lakukan pengujian dari sini ke sini. In progress pilot, kita refresh. Nah, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke router 9 ini. Di router 9 kita coba geser lagi router 9, kita masuk sini. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita coba no saja, enable conf mint konfigurasi terminal. Kemudian di sini kita int, kita aktifkan di network G01 ini portnya G0/1 dengan IP addressnya 192.168.10.2, netmasknya 255.255.255.0, kemudian netmasknya kita kelebihan ya, kekurangan ya, 255 ini ya, harusnya 255, itu hanya 25. Oke, kita enter, problem, kita no sh. Oke, sudah aktif ya, ini sudah berubah warna ke hijau. Lalu kita juga akan konfigurasi di sini di G00. Oke, kita masuk ke int G0/0, kemudian IP add-nya 192.168.8.1, netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, lalu no sh. Oke, lalu kita juga akan konfigurasi di serial dengan int se 0/0/0, enter, kemudian IP add-nya jangan lupa 192.168.9.1, netmasknya 255.255.255.0. Sorry, di sini 9. Oke, kita ganti 0, kemudian no sh. Oke, untuk pemberian alamat IP sudah berhasil. Kita
berikan untuk di router 9. Lalu kita masuk ke router 8. Di router 8 ini kita geser terlebih dahulu, masuk ke CLI di router 8 ini, kemudian kita ketikkan no enable configure terminal, kemudian int di sini ya, port G01 yang akan kita aktifkan, G0/1, kemudian IP addressnya 192.168.8.2, netmasknya 255.255.255.0, enter, kemudian no sh. Oke, lalu kita juga akan mengaktifkan di interface G00, int G00 di sini ya. Kemudian IP addressnya 192.168.6.1, netmasknya 255.255.255.0, kemudian no sh. Lalu kita juga akan mengaktifkan di serialnya, kabel serialnya, yaitu int se 0/0/0, kemudian IP addressnya 192.168.7.1, netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, no sh. Oke, di sini untuk konfigurasi router 8 sudah selesai, pemberian alamat IP-nya. Oke, di sini kita lakukan pengujian dari router 8 ke router 9 ini. Oke, kita coba kirimkan employee. Oke, sukses. Oke, kita lanjut masuk ke router 7. Di router 7 ini kita masuk ke CLI, kemudian no, kemudian enable conf mint, lalu int. Di sini kita akan mengaktifkan di port G01. Oke, int G0/1 dengan IP addressnya 192.168.6.2, netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, dan enter, no sh. Oke, lalu kita juga akan mengaktifkan di sini ya, G00, int G00, interface G00, kemudian IP addressnya 192.168.3.2, netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, no sh. Oke, lalu untuk ke serialnya jangan lupa kita aktifkan juga int se 0/0/0, kita enter dengan IP addressnya di sini yaitu 5.1 dan netmasknya 255.255.255.0, kemudian no sh. Oke, di sini sudah clear di router 7 untuk pemberian alamat IP-nya. Sekarang kita lakukan pengujian dari sini ke sini. Kita refresh, sukses. Kemudian dari router 3 ke router 7 kita refresh, sukses. Oke, untuk router pinggirnya kita sudah berhasil memberikan alamat IP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di dua router yang ada di tengahnya. Kita akan melakukan konfigurasi di router tengah ini. Di sini kita ketikkan no, kemudian enable conf mint konfigurasi terminal. Lalu kita akan mengaktifkan di serial 0000 ini ya, dengan mengetikkan int se 0/0/0, kemudian IP addressnya berapa, 192.168.4.2, netmasknya 255.255.255.0, no sh. Oke,
Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan di serial 0/0/1. Oke. Lalu kita masuk ke INT SE 0/0/0/1. Lalu IP address-nya kita berikan yaitu 5.2, kemudian no SH. Lalu selanjutnya kita mengaktifkan di serial 0/1/0 dengan INT SE 0/1/0 ya serialnya, kemudian IP address-nya yaitu di sini 7. Jadi di sini 192.168.7.2 dengan netmask-nya 255.255.255.0, kemudian no SH. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan di serial SE 0/1/1 dan mengetikkan INT SE 0/1/1, kemudian IP address-nya 192.168.18.2, netmask-nya jangan lupa 255.255.255.0, kemudian no SH. Oke, selesai untuk pemberian alamat IP di sini. Selanjutnya yang satunya SE 020, kita masuk ke INT SE 0/2/0, kemudian IP address-nya 192.168.19.1 dengan netmask-nya 255.255.255.0, kemudian no SH. Oke, selesai ya untuk di router satu yang di sini, yang di tengah di router 4-nya selesai. Kita berikan IP. Selanjutnya kita lakukan uji coba dan mengirimkan surat dari router 3 terlebih dahulu ya ke router 4 yang ada di tengah ini. Sukses. Lalu dari router berapa ini? Router 0 ke router 4 yang ada di tengah. Sukses. Lalu router 7 ke router 4 yang ada di tengah. Sukses. Dan yang sini ya, router 8 ke router tengah sini. Sukses. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang router ini ya, di router sebelahnya yaitu yang ada di tengah yaitu router 5. Sebelum itu kita geser terlebih dahulu ke sini untuk topologinya. Nah, di sini agar lebih enak. Nah, masuk sini kita no, kemudian enable configure terminal, lalu INT SE yang akan kita aktifkan pertama. Di sini saya akan mengaktifkan serial 001 INT SE 0/0/1, IP address-nya 192.168.9.2, netmask-nya 255.255.255.0, kemudian no SH. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu SE 011 INT SE 0/1/1, kemudian IP address-nya 192.168, di sini 11.2, netmask-nya 255.255.255.0, kemudian no SH. Kemudian selanjutnya kita akan berikan IP di INT serial 010. Oke, INT SE 01/0, kemudian IP address-nya 192.168.14.2, netmask-nya 255.255.255.0, enter, no SH, shutdown. Oke, selanjutnya kita akan berikan IP di serial 0/0/0 ya, dengan INT SE 0/0/0, kemudian IP address-nya 192.168.16.2, netmask-nya jangan lupa 255.255.255.0, no SH. Lalu di
serial 0/2/0. Kita masuk ke int 0 se 0/2/0, kemudian IP address-nya 192.168.19.2, netmask-nya jangan lupa 255.255.255.0 no sh. Oke, selesai ya untuk di router 5 untuk pemberian alamat IP-nya. Kita geser lagi sini. Oke, ini kita lurusin. Oke, lalu kita akan melakukan pengujian seperti tadi. Kita mulai dari router 9 ke router tengahnya ini. Oke, di sini router tengahnya tidak terlihat saya yang di sini ya, karena banyak number portnya. Kita masuk ke option, preference, kemudian always portnya kita hilangkan terlebih dahulu agar lebih enak. Nah, seperti ini. Jadi lebih enak melihatnya. Kita ulangi ya. Kita ulangi dari router 9 ke router 5 ini sukses. Kemudian dari router 1 ke router 5 juga sukses. Dari router 2 ke router 5 sukses. Kita delete terlebih dahulu. Oke, dari router 6 ke router 5 sukses. Selanjutnya dari router 4 ke router 5 ya. Kita coba dari router 4 ke router 5. Sukses. Oke, jadi untuk pemberian alamat IP di sini antar network bisa. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan protokol OSPF tadi itu yang sudah saya bilang pada sebelumnya. Setelah networknya ini sudah bisa saling terhubung antar network, kita akan coba melakukan nyebrang network ya. Misalkan dari PC ini dia akan melakukan pengiriman surat ke PC satu ini. Nah, di sini masih pilot karena belum kita konfigurasi routing protokol OSPF-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di sini ya. Kita lakukan konfigurasi routing OSPF-nya agar si PC 0 ini bisa berkomunikasi dengan PC 1 yang ada di sini. Oke, selanjutnya setelah terhubung semua antar network, kita akan melakukan penyeberangan dengan beda network ya. Misalkan si IP PC 0 ini mengirimkan data ke PC 1. Di sini masih pilot. Oleh karena itu kita akan melakukan routing protokol OSPF yang sudah saya bilang pada sebelumnya. Oke, di sini kita masuk ke router 3 terlebih dahulu. Oke, di router 3 ini kita ketikkan router OSPF 1 ya. Kemudian router ID-nya. Oke, router ID-nya di sini saya gunakan 1.1.1.1. Kemudian kita ketikkan network 192.168. Di sini 1.0, kemudian di sini kita tidak menggunakan netmask, namun di sini kita menggunakan wildcard. Wildcard yaitu kebalikan dari netmask. Jika netmask 255.255.255.0, di wildcard ini kita gunakan 0.0.0.255. Kemudian kita di sini masih single area, kita ketikkan area 0, kita enter. Lalu selanjutnya yaitu network berapa. Di sini kita menggunakan network 4 dengan area yang sama. Kemudian network 3 dan network 2. Oke, seperti ini. Untuk konfigurasi di router 3 ini dengan router ID-nya 11 dan router OSPF 1 ini sudah berhasil kita konfigurasi. Lalu kita masuk ke router selanjutnya di router 7. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke. Kita enable CONF min T. Kemudian di sini router
OSPF 2 router ID 2.2.2.2, kemudian di sini networknya 192.168 titik berapa, titik 3.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.0 dengan area 0, enter. Lalu kita masuk ke network 5 dan wildcard dan area yang sama. Oke, di sini sepertinya saya salah menggunakan untuk wildcardnya, kita no saja di depannya, no network. Oke, jadi networknya tidak akan digunakan dan mengetikkan no networknya ya. Harusnya di sini wildcardnya kita gunakan yaitu 255. Oke, lalu lagi di sini kita sama ya. Di sini network 3, wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Oke, kita lanjut. Oke, di sini katanya loading to full loading down. Oke, kita masukkan lagi network 6. Oke, di sini di router OSPF 2 sudah berhasil kita konfigurasi routing protokol OSPF-nya. Lalu kita masuk ke router 8. Di router 8 ini kita masuk lagi enable CONF int. Di sini kita ketikkan router OSPF 3, router ID-nya 3.3.3, kemudian networknya 192.168.6.0, wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Oke, kemudian networknya network 7 yang masuk, kemudian setelah network 7 network 8. Oke, network 8 masuk juga di router OSPF 3 ini. Oke, selesai. Oke, selesai ya untuk konfigurasi OSPF-nya. Kita masuk ke router 9. Di router 9 ini kita geser dulu biar terlihat. Oke, di sini ya kita enable CONF int. Kemudian di sini seperti biasa router OSPF 4 ya, router ID 4.4.4, kemudian networknya 192.168.8.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Kemudian kita masuk lagi ke network 9 dan area yang sama. Oke, full loading katanya. Oke, setelah network 8 dan 9 kita juga memiliki network 10, kita masukkan juga di router OSPF 4 ini ya. Oke, selesai untuk router OSPF 4. Lalu kita masuk ke router 6. Di router 6, oke, router 6 di sini ya untuk konfigurasinya. Kemudian enable config terminal, kemudian router OSPF 5, router ID-nya 5.5.5.5, kemudian setelah itu kita ketikkan networknya 192.168.10.0, wildcardnya jangan lupa 0.0.0.255, area 0. Oke,
10, lalu dari 10 itu kita memiliki network berapa lagi di router OSPF 5 ini, yaitu 11 dengan area yang sama dan wildcard sama. Kemudian full loading down ternyata di situ. Oke. Kemudian network 12 dan network 13. Oke. Sini coba kita lakukan ujian terlebih dahulu, pengujian dari sini ke sini langsung nyebrang, bisa ya? Coba dari sini ke sini. Oke, sukses. Kita lakukan routing protokol OSPF di router 2, enable configure terminal, kemudian di sini router OSPF 6 ya, di sini ya, 6 ya, bener ya, router ID-nya 6.6.6, kemudian networknya dari router OSPF 6 ini memiliki network berapa aja? Oke, 192.168.15.0, wildcardnya jangan lupa 0.0.0.255, masuk ke area 0. Selanjutnya setelah network 15, kita juga memiliki network 13 dengan wildcard 0.0.0.255 dan area 0. Kemudian setelah 15 dan 13, kita juga memiliki network 14, kemudian wildcardnya 0.0.0.255 area 0. Oke, di sini di router 2 dengan OSPF 6 full loading katanya. Oke, berhasil, selesai. Kita lakukan konfigurasi OSPF-nya. Kita masuk ke router 1. Di router 1 ini kita masuk sini, biar kelihatan kita geser ke sini. Oke, kita geser ke sini ya, di sini. Oke, kita geser ke sini aja. Kita geser aja si Cisco-nya ke sini. Oke, seperti ini. Kita enable CWNF minte configure terminal. Lalu di sini kita ketikkan router OSPF 7 ya. Router ID 7.7.7, kemudian networknya di sini kita memiliki network 192.168.16.0, wildcardnya 0.0.0.255, kemudian area 0. Setelah 16 kita juga memiliki network 15 wildcardnya 0.0.0.255 area 0. Kemudian setelah 16 dan 15 kita juga memiliki network 17.0, wildcardnya 0.0.0 area 0 ya. Di sini katanya full loading down. Oke, berhasil untuk routing OSPF kita di router 1 dengan router OSPF ID-nya 77. Oke, selanjutnya kita lakukan routing OSPF di router 0 ya. Config terminal, kemudian router OSPF 8 ya. Router ya. Di sini ada yang tipe router OSPF 8, router ID jadi 888, kemudian networknya network 192.168.18.0, wildcardnya 0.0.0.255 area 0. Oke, lalu
Di sini juga kita memiliki network 1.0, wildcard 0.0.0.255 area 0 di router 0 dengan router OSPF 8. Setelah itu, selain 18 dan network 1, di sini kita juga memiliki network 17.0 wildcard 00.0.255 area 0. Oke, di sini selesai untuk konfigurasi di router 0 dengan router OSPF 8-nya. Lalu kita masuk ke router yang di tengah ya, router 4. Di router 4 kita masuk terlebih dahulu enable configure terminal, kemudian router OSPF 9 ya. Kemudian router ID-nya 999 banyak 4 kali, kemudian network 192.168.18.0, wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Oke, selain 18 di router 4 ini dengan router OSPF 9 ini dia memiliki ini ya, network 4.0, kemudian 5.0 dengan wildcard yang sama dan area yang sama. 18, kemudian 4, 5, dan kita juga memiliki network 17.0 wildcard 000.255 area 0. Kemudian ada lagi kita juga di sini di network 19 dengan wildcard 00.255 area 0 yang sama ya. Oke, di sini untuk konfigurasi OSPF di router 4, router OSPF 9 sudah berhasil kita lakukan. Lalu di sini kita lakukan ya di router 5, kita lakukan hal yang sama. Oke, di sini 19.0. Oke, kita sini ya, enable terlebih dahulu config terminal, kemudian router OSPF 10, router ID-nya 10.10.10.10, router ini ya, kita tipe ya, router aturan ya, router ID 10.10, kemudian networknya 192.168.19.0, wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Oke, lalu selanjutnya setelah area 19 dengan area 0 network 19, kita masih punya sekitar 4 network. Kita masukkan yang pertama yaitu network 16.0 wildcard 000.255 area 0, kemudian network 11 wildcard 000.255 area 0, kemudian juga kita memiliki network 14 wildcard 000.255 area 0, kemudian setelah 19, 16, 11, 14 kita juga masih memiliki satu network yaitu network 9.0 wildcard 000.255 area 0. Oke. 19, 16, kemudian 14, 11. Jadi untuk router OSPF 10 sudah berhasil kita konfigurasi. Oke, kita sekarang melakukan pengujian nyebrang network ya. Dari sini langsung ke sini ya. Sukses ya. Bisa ya. Kemudian dari sini langsung sini. Sukses ya, bisa ya.
dan pada tadi sebelumnya belum bisa ya, Miss Pilot. Dari sini ke sini sukses ya, bisa. Dari sini ke sini sukses, bisa. Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian dari klien PC 0 ke PC 1 ya. Langsung saja kita kirim dari 0 ke PC 1. Sukses. Source atau pengirim PC 0 dan destination PC 1. Ini source ini pengirim, destination ini penerima. Jadi si PC 0 ini mengirimkan paket data ke PC 1, destination-nya dengan tipenya ICMP ini dia berhasil terkirim paket datanya gitu. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai routing protokol OSPF dengan 10 router dengan konsep 343 dengan 2 PC yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.